Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview salah satu paket yang baru aja datang, yang isinya merupakan Advan Laptop Work Plus. Work Plus ya guys, AMD Ryzen 5. Nah, ini bukan yang Work Pro ya, jadi ini Work Plus. Jadi AMD-nya Ryzen 5, dia 14 inci, kemudian dia FHD IPS, 16 GB guys, RAM-nya itu 16 GB, mantep banget 16 GB RAM-nya. Kemudian untuk SSD-nya 512, ya untuk saat ini ya masih cukup lah ya 512. Tapi gue berharap sebenarnya dia SSD-nya udah 1 GB sebenarnya. Windows-nya udah dapat Windows 11. Kita langsung buka aja guys. Ini jadi dikirimnya pakai si cepat. Ini cepet banget, sekitar seharian. Jeda sehari dari order sudah sampai. Ini wajib diterima untuk pakai KTP sama foto yang berkepentingan. Jadi packagingnya gue beli di Tokopedia ya guys. Packagingnya gini doang. Dia nggak pakai packing kayu, itu yang gue aneh. Padahal gue udah minta packing kayu, tapi nggak ada opsinya. Nah, jadi gue pribadi saat ini kenapa pilih Advan itu? Karena reviewnya udah banyak yang bilang bagus guys. Dari David Gadgetin, terus dari apa ya, pokoknya hampir semua YouTube yang populer kalau kalian cari tentang laptop Advan Work Plus ini, itu reviewnya bagus gitu. Jadi gue penasaran. Dan minusnya itu paling kalau di online, kalau kalian baca di reviewnya, paling minusnya itu cuma di pengiriman, nggak bisa pakai packing kayak gini. Packingnya cuma nggak bisa pakai kayu. Sayang ya, kalau di brand-brand lain laptop itu selalu pakai kayu. Jadi gue agak ngeri sebenarnya guys. Dia kalau ketusuk yang tajam itu bisa langsung kena layar sebenarnya. Tapi ya bismillah aja ya, kita coba order. Nah, dia varian RAM-nya itu 16 GB. Jadi udah cukup banget buat memenuhi kebutuhan-kebutuhan gue yang saat ini sebagai ngedosen, terus berwirausaha juga, buka bisnis. Dan gue perlu laptop baru untuk mendukung kegiatan gue itu semua. Oke, jadi ini untuk packaging luarnya. Jadi dia dusnya biasa banget, dus biasa, nggak boleh diinjak. Ini posisinya di atas, nggak, ini barang pecah belah dan nggak boleh kena hujan. Dari depan samping semuanya sama gitu doang, nothing special. Ini kita coba lihat dusnya nih, spesifikasinya. Advan Work Plus, modelnya 1701, tipenya HR59S05A. Dibuat di Indonesia, PT Bangga Teknologi Indonesia. Wih, bangga nih gue buat Indonesia. Ada yang sebagus ini. AMD Ryzen 5 6600H, GPU-nya AMD Radeon 660M. Displaynya 14 inci, baterainya 58 Wh, Wi-Fi-nya udah yang terbaru, setahu gue ini lebih cepat. Bluetooth-nya juga udah versi paling terbaru. OS-nya Windows Home SL. Work Plus. Kita coba buka guys dalamnya. Nah, untuk yang buka kardus juga jangan sembarangan ya. Jadi kalian nggak boleh gini nih. Nah, itu bahaya tuh, bisa sampai dalam si baretnya itu. Jadi kalian bukanya itu sampingnya dulu. Seperti ini. Kemudian ini cukup congkel aja. Nah, seperti itu. Nanti tinggal ditarik seperti ini. Jadi nggak usah cutternya sampai masuk. Oke, jadi ini adalah packaging luarnya. Ternyata di dalamnya itu ada packaging lagi guys. Work Plus. Nah, ini ternyata dus untuk packaging online-nya aja. Dia kosong ya, cuma gini aja isinya. Kemudian kita buka lagi dalamnya. Nah, ternyata ini dus yang benerannya. Pride in Performance. Wih, keren juga ya. Jadi ini Advan udah mulai serius untuk bikin laptop. Ada fingerprintnya. Nah, masih jarang-jarang juga. Gue kemarin pakai Lenovo yang 8-10 juta fingerprintnya. Waktu di kantor itu belum ada fingerprintnya, tapi sekarang ini udah ada. Yang di range segitu, di AMD
sama dual cooling system. Jadi dia harusnya adem nih kalau dipakai untuk kerjaan berat. Oke, ini juga sama kayak tadi. Harap pastikan barang masih tersegel saat diterima. Oh, berarti kalau udah di sininya dibuka, itu udah pernah dibuka guys sebelumnya. Kita langsung aja buka segelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terakhir gue beli laptop itu di tahun 2008-2011 guys. Gue butuh lagi laptop sekarang saat ini untuk ngedosen, editing video, bikin materi-materi. Jadi gue perlu beli lagi. Dulu itu gue pakai zaman buat SMA, buat kuliah. Nah, dia pakai USB-C power adapter. Nah, ini USB-C guys, kecil banget portnya USB-C. Sekarang udah USB-C semua ya. Nah, dia 2,5 ampere, outputnya itu 3 ampere, 27 watt, bisa sampai 100 watt juga. Jadi outputnya tergantung guys, jadi tergantung device kalian apa. Kalau device kalian kecil, itu bisa cuma 15 watt, itu 3 ampere. Atau kalau device kalian besar, bisa 100 watt, itu bisa sampai 5 ampere. Jadi ini chargernya menurut gua cukup bagus nih guys. Bisa buat handphone juga sepertinya. Kabelnya ini seperti kabel laptop zaman sekarang pada umumnya. Nah, pakai karet. Nah, seperti ini. Jadi depan belakangnya itu USB-C dua-duanya guys. Bisa untuk handphone juga berarti. Kita taruh dulu. Dan ini dia pemain utamanya. Oke, jadi ternyata gue cukup kaget juga nih. Yang sebelumnya yang gue tonton video-videonya biasanya kiri kanannya itu dia ada foamnya. Nah ini gue nggak dapet yang ada foamnya nih. Semoga laptop gue nggak kenapa-napa. Work Plus panduan penggunaan. Standar ya, ini untuk charger. Ini untuk charger, kemudian ini untuk DC-in, dimasukin aja. Cara nyolokin chargernya seperti handphone biasa. Nah, kita lihat dulu. Ada tampak depan, belakang, samping. Satu ada kamera LED. Nah, kamera LED-nya itu di atas ya guys. 4 atau 2 nih, 2 dulu. Jadi mikrofonnya itu ada di atas layar. 3 kameranya juga ada di situ. Oh, jadi kameranya itu ada LED-nya. Mungkin ini petunjuk nih. Jadi ketika nyala, dia LED-nya nyala. Kamera nyala, dia kayak LED nyala. Jadi ketika kamera nggak dipakai, LED-nya otomatis lampunya juga mati. Ada apa lagi guys? Kemudian ada tombol daya, papan ketik, touchpad, audio, port USB 3.2, ada TF card, bisa memori, Fanning Stone buat gembok, Type-C fungsi penuh, jadi bisa buat macam-macam, port HDMI, dan satu hal ya guys, ini nggak ada VGA-nya. VGA yang gue maksud adalah port VGA. Jadi untuk layar-layar zaman dulu atau yang ke komputer itu dia nggak ada nih. Jadi kalau untuk presentasi kalian perlu adapter lagi. Dia irit banget, cuma portnya nggak banyak banget, maksudnya nggak kayak laptop zaman dulu. Laptop zaman dulu itu portnya bisa banyak banget. Kalau ini laptop zaman sekarang dikit-dikit banget portnya. Dia karena ngincernya itu dia ngincer tipis. Nah ini ada sleep mode, ada buat shortcut-shortcutnya. Jadi kalian tekan bareng Fn, F1 sampai F11, F berapa nih, 12. Airplane mode ini untuk keyboard backlight. Nah ada sesuaian daya CPU, ini ada banyak banget. Mode tidur, lampu, kecerahan, lampu layar, panel sentuh. Ini harusnya nggak ada nih, setahu gue ini nggak layar sentuh deh. Nah, aktifkan speaker internal, volume, meningkatkan suara, lampu latar keyboard. Nah ini kerennya guys, jadi kalau kita ngetik malam itu kelihatan lampu latar keyboardnya. Tangkapan layar cepat, peralih mode tampilan. Oke, ini keren sih. Untuk laptop yang gue beli seharga 6,8 juta waktu di flash sale Tokopedia, normalnya itu sekitar 7 jutaan guys.
Sampai sekarang juga gue cari-cari di toko-toko lain mungkin bisa sampai 7 komaan, 7 juta ke atas. Nah ini gue cari daerah Bogor coba ya. Bogor ada ya? Ada gak ya? Kalau gue nyari di Google Maps sih ada di Bogor. Nah ini Bogor nih. Fancare Bogor, Easy Care. Wah Sukabumi. Ini agak jauh nih. Gue cari Bogor kota nih. Gue kemarin udah nyari Bogor kota. Mana ya? Gak ketemu apa? Apa itu baru? Belum masuk sini. Ada di Jalan Panduraya. Jadi yang gue perhatikan adalah after salesnya. Ketika laptop ini rusak, lu mau lari kemana? Nah, wih, ternyata dia terpisah ya guys. Ini adalah karetnya, karet yang ada di bawah laptop. Kenapa terpisah gini ya? Biasanya jadi satu. Apa abang-abangnya lupa masangnya? Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Work Plus, dia dilapisi oleh plastik seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, keren ya. Oke, thank you Advan. Dia logonya udah nggak Advan lagi, tapi Work Plus. Ya, gue agak bangga sedikit kalau tulisannya Work Plus. Tapi kalau tulisannya Advan, gue agak kurang gimana gitu ya. Advan itu brandingnya udah nggak terlalu bagus sebenarnya kalau untuk laptop. Oh, ternyata gue ini punya dua. Nah, jadi ini masukan banget. Jadi emang dia kan baut-bautnya ada di sini nih guys, ada pinggir-pinggirnya. Dan dia di sini juga, di sini juga, terus di sini juga. Jadi ketika ini dicopot, udah otomatis dia lemnya berkurang. Makanya dia mungkin ngasih ini ya buat cadangan. Jadi ketika dia udah kurang nempel, bisa pakai itu. Wih, kipasnya gede banget. Sepanjang jalan ini kipas semua guys. Yang tadi ya, speknya sama. Oke. Kita coba rapikan dulu. Work Plus. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, dan kita cek juga. Dan ternyata tidak ada den ya. Kalau untuk di beberapa kasus di online shop itu banyak banget yang di sini komplain dia kebuka. Ini alhamdulillah nih. Yang unit gua punya ini nggak kenapa-napa nih, alhamdulillah ya. Port can instant, port SD card, USB 3.2 sama jack 3,5. Ada port sebelahnya Type C. Ada indikator baterai dan juga indikator power. Nah, ada HDMI juga, ada port Type C juga. Type C-nya banyak ya guys. Kayak akan Type C. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi dapat ini juga nih buat melindungi antara keyboard dan layar. Nah, layarnya itu udah keren ya guys. Jadi dia udah bisa sampai kayak gini. Jadi ketika kita di meja mau nunjukin teman kita yang di depan, bisa juga kayak gini. Dan nggak terlalu takut juga ya ketika kita dorong. Nah, udah nggak ada kasus lagi tuh. Engselnya nggak terlalu gede. Nah, tapi yang gua kurang suka sebenarnya ya, tombol power ini harusnya dia terpisah. Entah di mana, di sini atau di luar. Soalnya kalau di sini nyatu sama keyboard. Gue mau tekan delete udah otomatis ini, misalkan kalau gue agak ceroboh dikit, gue lupa mencet. Kita coba nyalain ya. Tekan 3 detik. Tombol on-nya. Ya, jadi inilah Advan Work Plus. Laptop pertama gue di tahun 2023 setelah sekian lama megang laptop kantor. Ini jadi gue beli sendiri. Dulu gue beli Asus guys tahun 2008. Gue Asus 43 SL di 14 inci juga, harga 8 juta juga dulu. Terus gue dikasih sama kampus Axio. Sebenarnya yang Asus itu kekurangannya juga ya guys. Gue udah ganti baterai sekali, charger sekali. Keyboardnya beberapa tombol nggak fungsi, tapi sejauh ini worth it, masih dipakai sama adik gue. Terus Axio juga build quality-nya paling jelek sebenarnya sih. Cuma masih awet sampai sekarang, masih gue pakai. Kalau di beberapa teman gue Axio itu sebenarnya udah pada ancur-ancuran guys. Tapi kalau di gue masih kepake.
Kekurangannya itu pernah jatuh sekali dari meja, dipegang sama anak gua, senggol, dan itu langsung patah bodinya. Gue padahal udah pakai apik banget guys beberapa tahun, akhirnya dia kalah juga. Nih, kita zoom ya sedikit. Untuk menyiapkan perangkat, Anda menggunakan pembaca layar. Aktifkan narator dengan menekan Windows Control. Dia otomatis menyala guys. Aksesibilitas lainnya, tekan Windows U atau pilih ikon aksesibilitas di sudut bawah. Kita cobain aja ya guys. Kita pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Kita bahasa Inggris aja ya, biar kita jago bahasa Inggris. Is this the right country or region? Kita ada di Indonesia guys. Kita pilih Indonesia. Nah, ada di sini ya, Indonesia. Yes. Keyboardnya sudah sesuai US. Yes. Mungkin kita sesuaikan dulu guys. Oke, kita lanjutkan lagi. Second keyboard layout. Kayaknya kita nggak perlu ya. Let's connect your network. Kayaknya nggak usah deh. Gue lagi nggak pakai koneksi. Ini harus banget nih connect nih. Ini nggak ada skip apa? Oke, lanjut lagi. Ternyata Windows 11 ini nyebelin guys. Gue cari kemana-mana nggak ada tombol skipnya nih. Jadi kita harus terkoneksi ke internet. Ya, langsung aja kita konekin ya. Nah, ini jadi pas kalian beli, siapkan juga wifi-nya ya. Gue pakai tethering handphone di sini. Oke, jadi harus benar-benar terkonek internet baru bisa. Oke, jadi dulu gue install pertama kali Windows zaman dulu, Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, makin kesini makin simple guys. Dan makin keren juga tampilannya. Nah, untuk susunan layout keyboardnya sendiri, dia seperti ini guys. Sama kayak laptop Lenovo gue yang sebelumnya dipakai di kantor. Nah, jadi untuk kalian yang pengen pakai keyboard yang ada nomor angkanya, yang biasanya ada di sini, itu kalian harus pakai keyboard tambahan. Nggak bisa di sini nih. Kalau buat anak-anak accounting, kalian mungkin harus beli keyboard lagi. Nggak cocok kalau pakai ini. Dan gue juga sering pakai itu buat di Excel. Dan dia ada tombol untuk Fn sama F9. Kalian tekan aja. Dia ada dua mode, mati, agak terang, dan terang banget. Ada 3 mode. Oke, sudah lanjut. License agreement. Kalian harus accept walaupun kalian tidak baca. Iya aja, next. Let's name your device. Gua namain dia si Work Plus aja kali ya. Ini gue lagi pakai flash, dia lagi nggak bisa dimatiin flashnya saat sambil ngerekam, jadi ya udah. Ini jadi bukan cacat layar ya. Layarnya tadinya gue perlu LED tambahan nih buat bikin vlog-vlog kayak gini nih. Jadi dia tuh flashnya coba gue matiin dulu. Enggak, ini mati nih, udah panas juga di flash ini. Ada ya nggak apa-apa deh. Oke, jadi ini merupakan best choice gue untuk laptop di range sekitar 6-7 juta. Ada juga Work Pro di 5 jutaan, 4,9 terakhir. Ya, gua nggak terlalu suka Microsoft, jadi gua nggak ada akun.
Tapi kok sign in doang? Wah, gua mau nggak mau harus sign in nih. Padahal gua lebih suka Gmail. Gue lupa juga akun Microsoftnya apa. Tapi yang paling sering dipakai sih sebenarnya VS Code guys. Browsernya juga mungkin sama Office. Ya, apa ya? Ya mungkin gue create akun dulu. Bentar ya. Oke guys, jadi kalau kalian gagal bikin akun ternyata juga bisa langsung. Plus. Oke, ini gue namain Heart. Dan juga passwordnya. Oke guys, jadi nanti mungkin setelah bikin akun, gue akan review lagi benchmark secara dalamnya. Tapi secara overall, saat ini yang gue cobain adalah laptop ini udah lumayan juga enak. Untuk ketik keyboardnya juga udah cukup enak. Untuk laptop di harga 6-7 jutaan. Worth it nih menurut gue. Kalian boleh coba beli juga guys. Ada juga tipe lainnya kayak Lenovo atau HP dan lain-lainnya di antara 6-7 juta itu ada banyak pilihan. Cuma speknya nggak terlalu setinggi ini. Kalian nggak bisa dapetin RAM 16 GB dan SSD mungkin masih ada yang pilihan 512. Tapi kalau RAM biasanya 8 paling tinggi. Dan AMD-nya juga biasa Core i3. Ini udah AMD 5 ya. Oke guys, mungkin nanti kita lanjut part 2 ngebedah bagian dalamnya. Thank you for watching. Subscribe.